Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiran Saudara Putra Mahmud. Kali ini saya akan berbicara tentang virus corona dan berita-berita bohong yang ada di pandemi ini. Telah kita ketahui bersama, virus corona adalah virus yang sangat mematikan yang berasal dari Wuhan, Cina, yang menyerang seluruh dunia untuk sekarang ini. Virus corona adalah virus yang ketika menyerang tubuh manusia akan senantiasa terserang influenza atau yang biasa kita sebut flu. Itu adalah awal-awal gejala dari terpaparnya virus corona. Namun saya tidak akan bercerita banyak tentang virus corona karena mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui tentang virus corona ataupun info-info yang beredar sekarang ini. Yang saya mau bahas di sini adalah saya akan membahas tentang berita-berita bohong atau hoax yang telah menyebar selama pandemi ini. Kita ketahui bersama bahwa virus corona ini adalah virus yang mematikan, yang dimana ketika kita terpaparnya bisa jadi kita akan tertular dan kita akan meninggal karena virus corona. Oleh karena itu, untuk sekarang ini dibutuhkan ketenangan untuk menghadapinya. Namun sangat disayangkan virus corona ini telah digunakan oleh beberapa oknum untuk menyebarkan berita bohong. Contohnya berita bohong yang tentang orang yang positif corona ternyata tidak betul, yang itu adalah berita-berita yang membuat orang panik sebenarnya. Tercatat berita bohong yang telah menyebar di sosial media itu ada oleh Kominfo ada 474 berita bohong selama pandemi corona ini. Inilah yang menjadi tantangan bagi warga sebenarnya. Bagaimana kita harus menghadapi virus corona ini dengan ketenangan, bukan kepanikan, dan kita harus pintar-pintar memilah atau memilih berita mana yang harus kita ikuti dan harus kita percayai. Berita bohong adalah berita yang sangat-sangat menjerumuskan orang untuk menjadi panik, sehingga kita tidak percaya lagi berita-berita yang ada yang memang asli dari sumbernya, sehingga kita tidak percaya lagi omongan orang, omongan pemerintah, anjuran pemerintah, dan kita menjadi keras kepala. Tentu untuk sekarang ini menghadapi virus corona ini kita harus senantiasa lebih pintar memilih dan memilah berita-berita yang beredar. Oleh karena itu, ajakan saya, marilah kita menjadi smart user, smart pengguna dari sosial media, yang dimana menurut saya virus corona ini akan selalu ada. Maksudnya berita-berita bohong ini akan selalu ada. Itu tergantung kita bagaimana mempercayai berita tersebut. Karena yang kita harus cegah sekarang bukan penyebaran berita-berita bohong ini, tapi yang harus kita cegah sekarang adalah bagaimana cara kita menghindari berita-berita bohong tersebut. Saya mempunyai beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa gunakan. Yang pertama yaitu tips untuk menghindari berita bohong. Yang pertama yaitu mencari sumbernya yang jelas. Yang kedua, melihat siapa yang menulis berita tersebut. Yang ketiga, mengkonfirmasinya kepada orang yang lebih tahu. Dan untuk virus corona ini, untuk di Indonesia sudah lebih ada 2000 kasus positif corona, dan semoga pemerintah lebih teliti lagi untuk menghadapi ini, dan kami sebagai masyarakat untuk patuh terhadap pemerintah. Apa yang dianjurkan pemerintah, apa yang dianjurkan oleh WHO itu harus diikuti. Oke. Karena saya ada satu kata dari Ibnu Sina, satu kalimat dari Ibnu Sina, dia pernah berkata,
Kepanikan adalah separuh dari obat. Kepanikan adalah separuh dari penyakit, dan ketenangan adalah separuh dari obat. Terima kasih. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.